Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang saya hormati Dekan Fakultas Dakwah, yang saya hormati Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Retorika dan Teknik Hitobah, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkahan rahmat, karunia, serta kasih sayangnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan tema kerukunan antarumat beragama. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman budaya, ras, suku bangsa, agama, dan juga bahasa. Pemerintah Indonesia mengakui bahwasannya Indonesia memiliki 6 agama, di antaranya agama Islam, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen Protestan, dan juga agama Konghucu. Untuk itulah, kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga kerukunan antar umat beragama agar tidak terjadi perpecahan dalam negara kita, Indonesia. Kerukunan antar umat beragama merupakan suatu kondisi di mana antar umat beragama saling memiliki 3 sikap, di antaranya saling menerima keberadaan agama lain, saling menghargai penganut agama lain, dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. 3 sikap tersebut biasa disebut dengan toleransi. Kerukunan antar umat beragama hanya bisa diwujudkan dan dicapai dengan sikap toleransi. Lalu bagaimana sih caranya agar kita bisa mewujudkan 3 sikap toleransi tersebut? Yang pertama, bagaimana caranya agar kita bisa menerima keberadaan penganut agama lain. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki wawasan ataupun ilmu pengetahuan tentang beberapa agama yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasannya Indonesia memiliki 6 agama, seperti agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Katolik, agama Kristen Protestan, dan juga agama Konghucu. Dengan cara kita mengetahui tentang tempat ibadah, kitab suci, jumlah penganut, dan hari besar dalam beberapa agama di Indonesia. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa bersikap toleransi dan juga bisa menerima keberadaan agama lain. Lalu yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa menghargai penganut agama lain? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaksa semua manusia untuk memeluk agama Islam. Tetapi Allah membebaskan semua manusia untuk memilih keyakinannya masing-masing. Tentunya setelah Allah memberikan wahyu dan juga akal kepada kita sebagai alat untuk mengukur suatu kebenaran. Seperti halnya pada surah Yunus ayat 99 yang artinya, "Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak akan memaksa semua manusia agar menjadi orang-orang yang beriman?" Maknanya ialah Allah melarang kita untuk memaksa penganut agama lain mengikuti keyakinan kita. Dan jika Allah melarang kita untuk memaksa orang lain mengikuti keyakinan kita, hal ini berarti bahwasannya kita harus menghargai dan juga menghormati keyakinan penganut agama lain. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghargai dan juga menghormati keyakinan penganut agama lain? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108 yang artinya, "Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhanlah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan." Toleransi antara umat beragama menurut agama Islam bukanlah mengakui bahwasannya semua agama itu benar. Akan tetapi, setiap pemeluk agama wajib mengakui dan meyakini bahwa hanya agamanya sajalah yang paling benar. Karena jika kita sebagai manusia
meyakini dan mengakui bahwasannya semua agama itu benar, hal ini bermakna bahwa berpindah-pindah agama itu tidak masalah, dan hal itu dilarang oleh semua penganut agama. Dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dengan cara tidak mengganggu agama lain dalam menjalankan keimanannya atau keyakinannya. Dan kita tidak pula ikut serta untuk mengamalkan dan menjalankan keyakinan penganut agama lain. Dan batasan-batasan ini telah Allah tentukan dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maknanya ialah dalam urusan kepercayaan, keimanan, ataupun ibadah, kita dilarang untuk menjalankan ataupun mengamalkan keyakinan penganut agama lain. Tetapi dalam hal lain, misalnya dalam hal harta, ekonomi, maupun sosial, kita tidak dilarang untuk berinteraksi dengan penganut agama lain. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana sih caranya agar kita bisa mencapai tujuan bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing? Nah, interaksi kita dengan penganut agama lain telah Allah tentukan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan juga tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maknanya ialah jika selama penganut agama lain itu tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan juga tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, hal ini berarti selama penganut agama lain itu tidak mengusir kita dari negara kita Indonesia, Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada penganut agama lain, termasuk perbuatan tolong-menolong untuk mencapai tujuan bersama. Dan Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil dan berbuat baik walaupun kepada penganut agama lain. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.